kita ketemu lagi dengan materi minggu ini, yaitu mengenai risiko aset, ya, mengenai risiko aset. Ini ada pendahuluan pada materi risiko aset. Nah, pendahuluan ini mengatakan bahwa harga dari sembarang aset di masa depan itu tidak dapat diprediksi di extend di ruang lingkup tertentu lah gitu ya. Ini maksud seperti itu. Nah, jadi di dalam chapter ini kita concernnya dengan yang namanya asetnya common stock. Meskipun katanya sembarang sekuritas lain seperti mata uang asing, komoditas, dan cash flow yang memiliki harga di masa depan yang juga sebagian tidak dapat ditentukan lah ya, nilainya itu juga bisa dipertimbangkan. Nah, harga-harga pasar itu bergantung kepada pilihan dan keputusan yang dibuat oleh banyak agen yang bertindaknya itu dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu. Ini jadi harga pasar itu dipengaruhi oleh tindakan dari si agen-agen ini ya, agen-agen yang bekerja di pasar. Kemudian ini maksudnya pasar modal, bukan pasar bukan pasar barang kebutuhan sehari-hari begitu ya. Jadi sangat masuk akal kalau kita mempertimbangkan harga-harga aset itu sebagai sesuatu hal yang bersifat acak. Nah, jadi di sini kita akan memanfaatkan kondisi-kondisi pada harga-harga aset dengan di mana kondisi-kondisi itu dimotivasi oleh kebutuhan model-model matematika agar lebih realistis, relevan, dan juga dapat ditelusuri gitu ya. Karena ini kita tahu harga aset tadi bersifat random. Nah, padahal kita menginginkan adanya suatu model matematika yang realistik, relevan, dan juga di satu sisi yang lain dapat ditelusuri gitu ya, dapat dipelajari, dapat dilihat lebih lanjut, begitulah ya. Itu isi dari pendahuluan ini. Nah, bab pertama yaitu 3.1 mengenai dynamics dari harga saham. Harga saham pada waktu T itu akan dinotasikan sebagai S besar T dan diasumsikan bernilai strictly positif untuk semua T. Kalau T sama dengan 0 menyatakan waktu sekarang notasinya adalah S0, yaitu harga saham sekarang yang diketahui oleh semua investor. Sedangkan harga di masa depan ST untuk T lebih besar dari 0 tidak diketahui. Secara umum, secara matematis ST ini dapat dinyatakan sebagai suatu bilangan random positif pada ruang probabilitas sigma besar. Jadi di sini ST ini merupakan pemetaan dari sebuah ruang probabilitas, yaitu sigma besar ke himpunan buka 0 tak hingga. Nah, yang dimaksud dengan ruang probabilitas ini adalah ruang probabilitas sigma besar ini terdiri dari semua all visible price movement scenarios. Ya, jadi semua skenario pergerakan harga-harga yang visible, omega, elemen, sigma besar. Begitu. Ya. Oke. Jadi ruang probabilitas sigma besar itu sebenarnya adalah himpunan dari semua skenario pergerakan harga-harga yang visible. Setiap skenario pergerakan harga-harga yang visible ini itu dinotasikan dengan omega kecil ini.
ya, omega kecil elemen dari ini bukan sigma, sorry tadi saya salah. Ini omega besar, begitu. Dan kita akan menulis S, T, omega kecil ini menyatakan harga di waktu T jika pasar mengikuti skenario omega kecil elemen omega besar ini. Begitu ya. Oke, jadi sekarang kalau kamu lihat, S ini bergantung kepada dua variabel. Yang satu variabel deterministik yaitu T, sedangkan si omega ini adalah skenario pergerakan harga-harga yang visible. Gitu. Ya, tertentu ini dalam hal ini sudah ditentukan satu skenario yang merupakan input atau variabel dari S ini. Ya, jadi S T, omega kecil ini menyatakan harga di waktu T jika pasar mengikuti skenario omega elemen omega besar ini. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kamu bisa lebih paham lagi tadi maksud dengan tentang omega tadi. Harga saham sekarang S0 itu diketahui kan untuk semua investor. Dan itu suatu bilangan yang positif. Dan kita bisa memandangnya sebagai variabel random konstan, sebuah variabel random yang konstan. Sedangkan harga di masa depan ST untuk T positif itu merupakan variabel-variabel random yang non-konstan. Artinya apa? Bahwa untuk setiap T positif, untuk setiap waktu yang positif, itu paling tidak terdapat dua skenario, omega dan omega tilde elemen omega besar, sedemikian sehingga ST omega itu nilainya tidak sama dengan ST omega tilde. Gitu. Ya. Jadi ini ada dua skenario nih. Nah, jadi untuk masing-masing skenario itu akan punya notasi harga saham yang sendiri-sendiri gitu. Kalau skenarionya itu skenario omega kecil, maka notasi dari pergerakan atau dinamika harga sahamnya itu dinyatakan sebagai ST, omega. Untuk skenario yang omega tilde itu dinotasikan dinamika pergerakan dari harga sahamnya itu adalah ST, omega tilde. Ini tadi ST, omega, sorry ya. Yang ini ST, omega tilde. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa waktu itu kan seperti pembahasan yang lalu itu berlaku diskrit, ya, berlaku secara diskrit gitu. Jadi bukan kontinu. Karena itu T itu bisa dinyatakan sebagai N dikali apa ini? Dikali pi ya. Dikali apa ini? Rho. Ah, ini kali rho ya. Ini T sama dengan N dikali rho, begitu. Nah, sekarang N-nya itu kita sudah sepakat seperti pembahasan yang lalu, itu bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, si taunya ini itu adalah apa itu namanya? Step waktu yang tertentu. Step waktu yang tertentu. Seperti yang lalu, pembahasan minggu lalu, kita berbicaranya step waktunya dalam tahun. Padahal kenyataannya tidak harus selalu tahun. Bisa bulan, minggu, hari, menit, atau detik jika perdagangan itu sangat ramai ya. Nah, karena kita gunakan waktu 1 tahun sebagai satuan ukuran waktu, sehingga 1 bulan itu dinyatakan dengan tau sama dengan 1/12. 1 minggu itu tau sama dengan 1/52, dan seterusnya. Nah, untuk menyederhanakan notasi, kita akan menulis S0, X1, sampai Xn, dan seterusnya, daripada kita menggunakan S0, S tau, S2 tau, Sn tau, dan seterusnya. Gitu. Jadi arti dari S0, S1, dan seterusnya itu
masing-masing merepresentasikan secara berturut-turut S0, S tau, S2 tau, dan seterusnya gitu. Ya, oke. Jadi sekarang pokoknya satuan waktu itu tahun. Ya, satuan waktu tahun, yang lainnya bisa menyesuaikan dan kita akan menggunakan notasi ini. Oke, kita berhenti dulu, kita lanjutkan kemudian.